وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اعترافا بنبوته فقد فاز المتقون. Inilah khutbah wukuf sebelum jamaah memulai wukuf di Arafah. Diawali dulu dengan khutbah wukuf, lalu sholat duhur dan asar jamak takdim qashar, baru setelah itu dimulai yang namanya wukuf. Dan inilah puncak ibadah haji, al-hajju Arafah. Haji adalah wukuf di Arafah. Betul takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaminan Allah dalam Al-Qur'an surat An-Naba ayat 31, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu jaminan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu kemuliaan yang paling mulia yang akan diberikan oleh Allah untuk hambanya yang paling mulia, kecuali kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah untuk hambanya yang betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah. Garansi Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, cuma-cuma untuk hambanya yang betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaminan Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 133, al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Surga dengan segala fasilitas yang ada di dalamnya, surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya, itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbahagialah Bapak Ibu yang hari ini ditakdir oleh Allah bisa wukuf, bisa berdiam diri di padang Arafah, yang hari ini kita dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Pada hari ini pula antara kita dengan Allah tidak ada jarak pembatas. Yakin seluruh doa dan keinginan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khilaf dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Arafah yang berbahagia. Kita ini adalah tamu Allah, Duyufur Rahman. Kita datang kemari semata-mata ingin sowan kepada Allah, ingin bertamu kepada Allah. Jadilah tamu yang baik, yang senantiasa menghadapkan wajahnya ke arah timur, ke arah barat, dalam artian sujud kepada Allah. Tapi hakikatnya orang yang birrun, orang yang mabrur adalah orang yang mantap imannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Musibah, bencana, malapetaka, kenikmatan, kebahagiaan apapun yang terjadi, itu hakikatnya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita gampang ngersolo, kita gampang sambat, kita gampang wadul, begitu tertimpa musibah sekecil. Tapi begitu kita mendapatkan kenikmatan, cenderung menutup diri. Seakan-akan kenikmatan itu hasil dari jerih payah kita. Kalau musibah itu datangnya dari orang lain, hal semacam ini keliru dan keliru. Di awal khutbah semacam ini, ma'asyiral muslimin, salah satu di antara ciri haji yang mabrur adalah keimanan yang mantap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor dua, sekaligus mensyukuri nikmat Allah. Di dalam Al-Quran surat As-Saba ayat 31, Allah da'u wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan sungguh sedikit di antara hambaku yang pandai bersyukur kepada. Terlampau banyak nikmat yang diberikan seorang gadis cantik. Begitu dikejar-kejar hal dia tidak perhatikan waktu, tempat dan kapanpun. Begitu seorang gadis putri itu berada di sudut tempat yang tidak ada tempat untuk kembali, lalu laki-laki ini bisa mendekat dan hendak mencekiknya. Lalu wanita itu berkata, di belakangku masih ada wanita cantik ketimbang aku. Ternyata pemuda ini berpaling dan melihat. Begitu berpaling tidak ada yang bernama wanita cantik, lalu menghadap pada wanita semula. Ditampar pemuda ini oleh gadis ini. Apa artinya? Kita sama dengan mengaku cinta kepada Allah, mendekati diri kepada Allah, begitu dihadapkan